Selamat datang di modul 9 Praktikum Jaringan Komputer ya. Jadi pada modul kali ini kita akan membahas mengenai routing statis. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa routing statis ini merupakan konfigurasi tabel routing ya pada perangkat router secara manual. Jadi kita harus masukkan satu-satu ya untuk tabel routingnya, tidak bisa otomatis itu. Jadi kita harus mengkonfigurasi routing tabelnya secara manual ya. Nah, kemudian untuk topologi yang akan kita bahas pada modul kali ini yaitu di sini ada 4 ruangan gitu ya. Ruangan yang dihubungkan dengan menggunakan 3 buah router. Ya, ada ruang dosen 1, ruang dosen 2, LPPM dan BAK. Jadi sudah ada networknya masing-masing dan juga IP-nya. Nah, ini untuk titik 1 ini artinya 192.168.1.1 gitu ya. Jadi supaya tidak panjang menuliskan di sini, jadi saya singkat saja. Kemudian ini maksudnya ya 192.168.2.1 gitu. Kalau ini ya ini masuk ke dalam networknya ini 6.2, ini 6.1, kemudian ini 7.1, 7.2 gitu ya. Ini 5.2, ini 5.1 dan seterusnya. Ya. Jadi ini topologinya dan juga distribusi IP-nya. Ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke paket tracernya ya. Nah, ini sudah dibuatkan untuk topologinya. Jadi untuk routernya saya menggunakan di sini menggunakan router PT ini. PT router ya, switchnya pakai yang 2960. Nah, ini. Kemudian di antar router dihubungkan dengan kabel cross. Router ke switch menggunakan kabel straight ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang pertama harus kita konfigurasi adalah pada router ini ya. Pertama, kita konfigurasi hostname-nya dulu. Karena apa? Ya, supaya kita tidak bingung nanti. Ya, karena semuanya by default router namanya ya ini, router. Jadi supaya tidak salah konfigurasi, kita ganti namanya, masuk ke privilege. Kemudian configure terminal, masuk ke mode global configuration. Kemudian kita berikan nama hostname router 0 ya. Oke, setelah memberikan hostname kita akan mengaktifkan masing-masing interface-nya. Jadi ini karena masih merah, kita aktifkan interface-nya dulu ya. Masuk pertama kita dari 00 ya. Kita ke interface fast ethernet 0/0, kita berikan IP address berapa, IP address-nya kita lihat. Oke, 1.1 92.168 1.1 255 25550, kemudian no shutdown. Oke, sudah up untuk yang 00. Kemudian kita masuk ke interface fast ethernet 1/0 ya, kita berikan IP 192.168 2.1 255 255 2550 ya. Kemudian no shutdown. Oke, sudah. Kemudian kita ke interface, keluar dulu interface fast ethernet ke 6 ya, 6/0. Kita berikan IP 192.168 5.1 255 255 2550 no shutdown. Kemudian terakhir interface 7 fast ethernet 7/0. IP address
192.168.6.2 255 255 255 0. No shut. Oke. Nah, kenapa dia belum merah? Ya karena yang di sini belum diaktifkan, jadi dia masih merah. Ya. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke router 1 ya, kita aktifkan interface-nya dulu. Ya, sama, masuk ke privilege, configure terminal. Nah, kita ganti namanya dulu, hostname router 1. Nah, kemudian kita masuk ke interface fast ethernet 0/0, IP address-nya 192.168.3.1 ya. No shutdown. Kemudian masuk ke interface fast ethernet 6/0 keluar interface fast ethernet 6, IP address 192.168.7.2 ya. 255 255 2550. No shutdown ya. Oh. Interface fast ethernet 7/0. IP address-nya 192.168.6.1 255 ya. No shutdown. Oke, jadi sudah yang di router 1 untuk interface-nya. Kemudian kita masuk ke router 2. Oke. No, enable, configure terminal. Kita berikan nama dulu, hostname router 2 ya. Kemudian kita akan mengaktifkan interface-nya, interface fast ethernet 0/0. Kita berikan IP 192.168.4.1 ya, 255 255 0. No shutdown. Kemudian interface 6/0, interface fast ethernet 6/0, IP address 192.168.5.2 255 255 255 0. No shutdown. Yang terakhir interface fast ethernet 7/0, IP address-nya 192.168.7.1 ya, 255 255 255 oh, no shutdown. Oke. Ya, jadi semua interface sudah aktif dan sudah diberikan IP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi tabel routingnya ya. Nah, jadi untuk tabel routingnya kita akan memperkenalkan gitu ya, atau memasukkan informasi ya, network yang belum terhubung gitu, atau yang tidak ada pada tabel routingnya. Contoh kita lihat pada router 0 ini ya. Kita keluar. Nah, kalau kita lihat untuk tabel routingnya, show IP route. Nah, kita lihat di sini.
Jadi yang sementara ada itu adalah 192.168.1.0. Jadi network 0 itu is directly connected, artinya ya sudah terhubung. Yang 1.0 itu sudah terhubung ya. Kemudian di sini ada 2.0 itu juga sudah terhubung. 5 dan 6 juga sudah terhubung. Artinya kita tidak perlu lagi memasukkan network ini ke tabel routing ya. Jadi yang perlu dimasukkan ke tabel routing adalah network-network yang belum terhubung. Contoh, ya ini LPPM belum ada, 3.0 kan belum ada, berarti ya harus ditambahkan. Kemudian 7.0 juga belum ada ya. Kita lihat. Nah, di sini belum ada, jadi harus dimasukkan ke sini. Kemudian BAK juga belum ada 4.0 ya. Nah, di sini belum ada, sehingga harus dimasukkan ke tabel routing. Ya, karena apa? Jadi ketika ada paket yang masuk dari sini, nah dari sini misalkan PC4 ingin berkomunikasi dengan PC2, ya. Jadi ketika dia masuk ke router, maka router akan bingung. Nah, harus dikirim kemanakah paket ini? Karena di tabel routingnya dia tidak ada. Jadi di sini dia akan mengecek ini. Oh, ternyata tidak ada nih 4.0. Sorry, 3 ya. 3.0 ini tidak ada. Nah, jadi ya router bingung, sehingga nanti akan ada notifikasi network host unreachable. Itu replaynya. Ya, jadi nggak ketemu ya. Sehingga kita harus mendaftarkan secara manual network-network yang belum terdaftar pada tabel routingnya. Seperti itu ya.